Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah di pertemuan ini kita bertemu kembali dengan mata kuliah Bahasa Indonesia yang mana di sini Ibu akan menyampaikan pembahasan yang berjudul Sejarah Singkat Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Baik teman-teman, Ibu harap teman-teman bisa menyimak materi ini yang mana nanti setelah teman-teman sudah memahami, maka kita akan melanjutkan ke sesi diskusi dan juga pembahasan antara teman-teman semua, dan Ibu akan terus mengevaluasi sejauh mana kemampuan teman-teman dalam menyimak dan memahami materi ini. Mari kita simak materi selanjutnya. Baik, di sini kita mengulas mengenai sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia, yang mana ini adalah bahasa kita, yaitu bahasa nasional kita, yang mana kita pun juga harus mampu dan bisa menggunakan bahasa Indonesianya. Tetapi jangan lupa, sebelum kita mengulas tentang bahasa Indonesia, sedikitnya kita harus mengenal sejarah singkat dan kedudukan. Baik, di sini Ibu akan sedikit menanyakan kepada teman-teman. Apa itu bahasa? Bahasa apa saja yang Anda kuasai? Dan seberapa dekatnya Anda dengan bahasa Indonesia? Baik, kita ingin mengetahui apa itu bahasa. Nah, di sini sebelum kita menjawab, kita harus mengetahui kapan bahasa Indonesia kita lahir. Baik, mungkin teman-teman masih ingat dengan Sumpah Pemuda pada tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Nah, di sini kita akan mengingatkan kembali dengan pernyataan, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Berarti setelah teman-teman menyimak teks yang sudah Ibu sampaikan, nah teman-teman baru ingatlah bahwa ini adalah teks Sumpah Pemuda. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahasa Indonesia dinyatakan lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Sehingga setiap bulan Oktober diperingati sebagai bulan bahasa. Mudah-mudahan setelah teman-teman menyimak tentang lahirnya bahasa Indonesia, teman-teman langsung mengingat di bulan Oktober di tanggal 28 tahun 1928. Nah, di sini juga ada kedudukan bahasa Indonesia pada bab berapa dan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia dikukuhkan. Dan bagaimana bunyinya? Mari kita simak. Baik, di sini sudah ada kedudukan bahasa Indonesia. Sudah terlihat ada pasal 36-nya, dan juga bahasa negara adalah bahasa Indonesia, dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di sini ada fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda, latar budaya, sosial, ras, dan bahasa, dan juga sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional,
untuk pembangunan dan pemerintahan. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Undang-Undang nomor berapa yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia? Bagaimana bunyinya? Baik, di sini sudah ada Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, isinya tentang bendera, bahasa, dan lagu lambang negara, serta lagu kebangsaan. Jadi di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 terdapat isinya tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang kita sering menyanyikannya, lagu Indonesia Raya. Oke, di sini ada bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Pasal 25 ayat 3, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Penggunaan bahasa Indonesia tulis terdapat pada pasal 31 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Terdapat pada ayat 2, nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut pun dan atau bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Indonesia tulis 2 terdapat pada pasal 34, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah. Lalu penggunaan bahasa Indonesia tulis 3. Pasal 35 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Misalkan dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertasi, serta makalah-makalah yang formal. Lalu penggunaan bahasa Indonesia tulis dan lisan pada pasal 33 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja, pemerintah, ataupun swasta. Penggunaan bahasa Indonesia lisan, pasal 32 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional ataupun forum yang bersifat internasional di Indonesia. Ayat 2, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kedudukan bahasa Indonesia berfungsi bahasa atau fungsi bahasa, ragam bahasa termasuk ke dalam implikasi bahasa Indonesia dalam hidup sehari-hari. Nah, di sini pun juga ada ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa apa yang Anda tahu? Lalu, ragam bahasa Indonesia berdasarkan waktu, media, situasi, bidang atau tema, serta daerah. Berdasarkan waktu, ragam Indonesia lama, ragam Indonesia baru. Berdasarkan media, ragam lisan, ragam tulis. Apa bedanya? Nanti setiap ada pertanyaan, silakan oleh teman-teman untuk dijawab ya. Oke, lalu
Beda ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan perlu kehadiran lawan tutur, adanya komunikator ataupun komunikan, adanya unsur gramatikal tidak lengkap, terikat ruang dan waktu, dipengaruhi punktuasi, jeda, ritme suara, serta perbedaan ragam tulis. Tidak perlu kehadiran lawan tutur, ya, walaupun berbeda ruang dan waktu, itu bisa dilakukan dalam ragam tulis. Lalu unsur gramatikal pun juga harus lengkap, tata bahasanya, pilihan kata, diksi, dan lain sebagainya. Tidak terikat ruang dan waktu. Dan juga dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan yang disempurnakan. Dan di sini pun juga berdasarkan situasi, ada ragam resmi, formal, dan ilmiah. Ada juga ragam tidak resmi, informal, ataupun kasual, dan juga ragam akrab atau intim, serta ragam konsultatif. Nah, kita bisa melihat dari ragam ilmiah, lisan dan tulis. Lisan, bunyi bahasa Indonesianya yang bebas, berpengaruh dialek atau logat. Kalau secara tertulis digunakan untuk keperluan ilmiah atau akademik, diatur oleh aturan ilmiah, ejaan, diksi, kalimat, dan tata tulis baku. Kalau dalam pedoman penulisan karya ilmiah kita sebut dengan konvensi naskah. Dilihat dari ragam non-ilmiah, secara lisan dan tulis, lisan percakapan keseharian yang bebas aturannya, yaitu percakapan kita sehari-hari, baik itu dengan teman, ya, baik itu dengan keluarga. Kita bisa menggunakan bahasa keseharian kita. Dan juga secara tulis, untuk keperluan non-ilmiah seperti pribadi, keluarga sosial, apabila teman-teman menggunakan media sosial, chat, WhatsApp, Facebook, itu pun juga teman-teman bisa menggunakan bahasa atau ragam yang non-ilmiah. Dan juga tidak ada aturan ilmiah yang mengikat. Baik, teman-teman, simak dan lakukan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila teman-teman sekarang masih banyak dan belum mampu dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, silakan teman-teman untuk berlatih menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bagaimana caranya agar kita bisa dan mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Silakan biasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan untuk tipsnya, silakan teman-teman untuk rajin membaca. Dalam artian membaca dengan buku-buku yang ilmiah. Karena kalau teman-teman membaca secara buku seperti non-ilmiah, misalkan sastra, novel, nah itu tidak termasuk ke dalam bahasa yang ilmiah, tetapi menggunakan bahasa sastra atau bahasa yang tersirat. Baik, di sini pun juga bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa yang baik dengan nilai rasa tepat sesuai dengan konteks situasi pemakaiannya, dan juga bahasa Indonesia harus digunakan secara benar, menerapkan kaidah dengan konsisten. Baik teman-teman, itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai bahasa Indonesia, perkembangannya, fungsi dan kedudukannya, dan Ibu harapkan bahwa teman-teman dalam menggunakan bahasa Indonesia, pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga tidak terlepas dari secara lisan ataupun secara tertulis. Oke teman-teman, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Setelah teman-teman menyimak dengan baik dalam materi ini, Ibu harapkan teman-teman sudah mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.